Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kita akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya aksi pecah kaca di Bank Lampung larikan uang 100 juta rupiah. Kemudian 3 kecamatan di Pesawaran zona merah. Selanjutnya, kasus korupsi Jalan Sutami berpotensi seret nama pejabat. Berita selanjutnya tentang 3.242 kendaraan luar Lampung diperiksa Satgas COVID-19. Dan yang terakhir, pembatasan jam malam berlaku di tingkat desa. Oke, ini kemarin ada kejadian yang cukup viral ya Bang ya. Aksi pecah kaca di Bank Lampung. Sampai tentunya mengalami kerugian uang 100 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Abang? Iya, aksi kriminal itu ketika pandemi sudah jelas meningkat. Ya. Sebenarnya aksi-aksi kejahatan konvensional ya, pencurian, ya, pembegalan, perampokan, termasuk juga dengan kasus ini, aksi pecah kaca yang terjadi di kantor pusat Bank Lampung ya. Salah seorang yang punya mobil Pajero warna merah, ya itu duitnya hilang 100 juta lebih ya kabarnya. Nah, artinya apa? Berita ini harus menjadi warning bagi kita semua ya, bagaimana untuk berhati-hatilah. Apalagi dengan adanya uang demikian besar, sebenarnya tidak salah misalnya untuk meminta pengawalan mungkin, atau ya, meningkatkan keamanan mungkin, tidak meninggalkan uang itu sendirian di dalam mobil misalnya ya. Baik, diharapkan ya lebih aware lagi begitu ya Bang ya. Kita beralih kali ini untuk lampungpost.id, diantaranya yang pertama, warga Pekalongan kembali meninggal akibat COVID-19. Selanjutnya, sehari 1.210 peserta ikuti UTBK di Unila. Selanjutnya, sholat id di rumah, cegah kerumunan. Selanjutnya, nihil zona merah Bandar Lampung tak terapkan PPKM Mikro. Dan yang terakhir, BPBD Pringsewu inovasi fogging disinfektan corona. Baik, ini kita masih berbicara tentang dampak dari pandemi. Ternyata sudah ada keputusan untuk sholat id di rumah masing-masing. Iya, ini merupakan keputusan yang kedua kalinya ya, di mana di tahun pertama ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, virus corona, itu pemerintah memutuskan untuk tidak diselenggarakannya sholat id ya, di tempat-tempat umum ya, di masjid, kemudian di lapangan gitu. Jadi orang-orang boleh menunaikan ibadah sholat id di rumahnya masing-masing. Tentu saja kebijakan ini harus diambil oleh Satgas itu supaya apa? Supaya meredam potensi adanya kenaikan tsunami pandemi COVID-19 seperti di India misalnya ya, yang sempat melandai, bahkan program vaksinasi sudah berjalan, tapi melonjak lagi kasusnya. Nah jadi ya mau tidak mau ya kita harus mendukung program pemerintah Provinsi Lampung ini supaya apa? Supaya maksud dan tujuan dari pemerintah pandemi bisa dikendalikan itu tercapai. Karena pada akhirnya kalau pandemi kembali tidak bisa kita kendalikan dengan baik, itu akan menimbulkan dampak serius lagi ya kan. Krisis ekonomi akan semakin berkepanjangan, toh pada akhirnya masyarakat sendiri juga yang akan kesulitan menghadapinya. Betul sekali. Tentunya ini juga kita sebagai bentuk kewaspadaan karena memang momen dari libur untuk Hari Raya Idul Fitri dan juga sholat id yang bisa menimbulkan kerumunan, ini hal yang harus diwaspadai oleh kita bersama. Masih dari lampungpost.id, kali ini tentang sehari 1.210 peserta ikuti UTBK di Unila. Wah, cukup banyak tentunya yang mengikuti. Kita mengangkat berita itu di koran Lampung Post ya, di halaman Ragam. Sehari 1.210 peserta ikut ujian UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Nah, jadi dalam penerimaan mahasiswa baru ini itu dilakukan secara bertahap. Seharinya itu sekitar ada 1.200 ya. Di gelombang kedua ini kalau tidak salah itu ada sekitar 7.000 peserta ya. Di gelombang pertama sebelumnya itu kalau tidak salah ada 8.000 peserta. Jadi total itu ada 16.000 peserta yang akan masuk
dites untuk masuk ke Universitas Lampung. Baik, tentunya cukup banyak juga dan ini juga memang salah satu proses ya yang diikuti oleh adik-adik tentunya dari lulusan SMA agar bisa berlanjut ke perguruan tinggi. Baik, kita beralih kali ini Bang Ago untuk berita yang ada di Radio Sai 100 FM. Ini tentang entertainment dan juga gaya hidup. Yang pertama, proyek DJ Khalid akan tampilkan Justin Bieber dan Justin Timberlake di album Khalid Khalid. Kemudian yang kedua, Mortal Kombat raih rekor terbesar di box office Amerika Serikat pada pekan pertama penayangannya. Selanjutnya, Columbia Pictures rilis trailer Peter Rabbit 2. Selanjutnya yang keempat, BTS akan rilis single terbaru Butter pada tanggal 21 Mei 2021 mendatang. Dan yang terakhir, Lee Kwang Soo putuskan keluar dari Running Man. Oke, ini sudah ada film kesukaan dari Bang Ago ya. Sepertinya memang sudah sangat favorit sekali Mortal Kombat yang ini ternyata mendapatkan rekor terbesar di box office Amerika Serikat. Sesuai prediksi ya, dulu sempat keluar juga di trending topik karena salah satu aktor Indonesia, ya, aktor bela diri Indonesia, Joe Taslim, Jota itu menjadi salah satu karakter dalam film Mortal Kombat. Walaupun dia sebagai penjahat ya, Violin ya sebagai Sub-Zero, tetapi tidak masalah. Walaupun Joe Taslim sebagai penjahat, banyak yang memuji penampilannya. Betul. Dan ya sesuai prediksi lah bahwa film ini itu bisa menguasai box office pada pekan pertama, menggeser Demon Slayer ya, film animasi asal Jepang yang sebelumnya menguasai box office. Kenapa film ini tergolong sukses? Karena ya tim produksi benar-benar memperhatikan elemen-elemen yang ada di game Mortal Kombat. Karena film ini memang diadaptasi dari game Mortal Kombat. Biasanya kalau misalnya melakukan improvisasi yang terlalu jauh itu efeknya kegagalan gitu. Paling tidak film ini bisa memuaskan hati para penggemar gamer Mortal Kombat termasuk saya. Luar biasa sekali tentunya ya. Tentunya setelah dari Joe Taslim juga sempat menjadi villain juga di Fast and Furious saat itu. Betul. Dan juga banyak lagi film-film internasional lainnya dan ini adalah pencapaian beliau yang terbaru. Dalam Swordsman di Korea Selatan tahun lalu juga sebagai villain. Betul. Dan juga masih termasuk pemeran utama juga ya Bang Ago. Wow, bangga sekali tentunya. Baik, terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk dan juga trending topik yang ada di Lampung Post Group. Untuk Anda, update informasi selengkapnya silakan baca di Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Anda juga bisa langsung mengunjungi website lampos.co serta lampungpos.id. Jangan lupa untuk mengupdate informasi terkait anak muda dan juga gaya hidup serta entertainment di Sai Radio 100 FM dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdian Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.